Halo Miss, selamat pagi. Eh, selamat pagi ya. Apa kabar ya, teman-teman semua? Untuk pagi ini ya, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke Om. Eh, Om Is, Hmm, kan kemarin-kemarin tuh aku lihat berita-berita ya Om ya tentang masalah cuaca nih Om nih. hmm, 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 Ada yang katanya namanya kemarau basah gitu Om. hmm, Om hmm. Is tahu gak sih tentang hal kayak gitu Om? Ya, kemarau basah itu begini, itu adalah fenomena di mana ya, di mana kita sudah masuk musim kemarau ya, dan semuanya orang berpikir musim kemarau curah hujan berkurang, tapi kenyataannya kemarau, tapi curah hujan tetap tinggi. Jadi kadang-kadang itu hujan panas seharian, tiba-tiba hujan besar, kemudian panas lagi, hujan besar lagi gitu loh. Jadi ini biasanya terjadi anomali alam ya, anomali alam ya. Ini juga bisa mengakibatkan bahwa para petani itu bingung ya, apa sudah mulai tanam atau bagaimana. Karena kalau musim hujan jelas kita mulai tanam, kemudian musim kemarau nanti penyiangan dan segala macam. Tapi ini agak membingungkan nih ya dengan kemarau basah ini. Jadi ini harus disiasati oleh para petani. Pertama itu gangguan aktivitas pertanian tadi, bahwa hujan yang tidak terduga, kemudian panas yang tidak terduga, sehingga petani bingung ini harus memulai aktivitas apa pertaniannya. Nah, itu salah satu kerugian dari kemarau basah. Yang kedua juga bisa menyebabkan banjir juga ya. Biasanya kalau banjir di musim hujan, sekarang udah masuknya musim kering, tapi tiba-tiba hujan besar, ya hujannya signifikan. Makanya kenapa kita sebut kemarau basah. Kalau kemarau biasa, kadang-kadang ada hujan, tapi hujannya kan sedikit, tidak banyak, frekuensinya tidak banyak. Ya, ini juga bisa menyebabkan banjir yang saya bilang tadi untuk kemarau basah ini. Kelembaban tanah, kemudian hama bisa tumbuh juga berkembang ya di waktu kemarau basah ini lebih cepat. Jadi itu juga akan bisa mengganggu dari aktivitas pertanian. Ya, itu yang kerugian yang harus kita antisipasi selama kemarau basah ini. Ya, kalau keuntungannya ada sih keuntungannya. Pertama, meningkatkan cadangan air ya. Biasanya di satu tempat kalau musim kering itu airnya kering tidak ada, tapi dengan adanya hujan di sela-sela musim kering itu cadangan air cukup itu bagi tempat-tempat yang memang sering kekurangan air waktu kemarau ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kesuburan tanah karena tanah sudah disiram, tidak perlu ada penyiraman ekstra dari petani, itu memudahkan juga untuk tanaman-tanaman yang sudah ada. Ya, tapi pada intinya ini sebuah fenomena yang mana petani harus bisa menyesuaikan diri ya dengan fenomena anomali alam seperti ini. Nah, itu kira-kira ulasan saya tentang kemarau basah ya. Jadi nanti kalau teman-teman juga punya ide atau punya saran atau punya pengetahuan juga tentang kemarau basah ini ya, boleh juga komen di bawah ya. Nanti untuk kita diskusikan lebih lanjut. Begitu kira-kira. Oke. Om, nah kan kemarau basah ini fenomena ya Om ya. Itu kan ada kaitannya sama perubahan iklim dan cuaca juga ya Om. Nah Om, seberapa tahu Om sih tentang masalah perubahan iklim sama perubahan cuaca dan lain-lain ini Om? Dan seberapa berdampaknya sih Om sebenarnya kayak perubahan iklim itu sama pertanian gitu Om? Ya, salah satunya itu tadi dengan perubahan iklim ini terjadi suasana terjadi apa yang tidak menentu ya. Eh, eh, Cuaca yang tidak menentu itu intinya. Jadi nggak bisa ditebak. Kalau dulu kan kita bisa mulai nanti baru mulai musim tanam, musim hujan kita tanam atau mulailah ngolah sawah ya. Kemudian nanti musim kering itu sawah sudah ketanam semua ya. Harapan kita panen nanti itu sudah di musim panas ya, biar nggak ada kerugian terhadap hasil panen gitu ya. Tapi sekarang dengan ada fenomena ini ya semuanya jadi susah ditebak ya. Itu salah satunya akibatnya anomali juga dengan kerusakan alam, pemanasan global, efek rumah kaca. Kemudian yang lain-lain lah yang harus kita, polusi juga bisa menyebabkan itu ya. Jadi itu yang kira-kira yang bisa menyebabkan kenapa terjadi anomali cuaca seperti sekarang. Insight atau saran buat semua kawan-kawan dan dimanapun gitu. Kita harus ngapain sih Om? Intinya gini, kita harus mengelola lingkungan dengan bijak, ya, dengan bijak. Kita tidak
tidak hanya fokus pembangunan fisik, tapi kita juga harus menjaga keseimbangan alam. Bagaimana tuh alam itu bisa menjadi baik lagi. Jadi tempat yang gundul, yang tandus, kita perlu reboisasi, kita hijaukan kembali. Kemudian pemakaian peralatan kendaraan yang banyak polusi itu kita kurangi. Kemudian tindakan kita sehari-hari juga harus mencerminkan itu. Kita nggak buang sampah sembarangan yang bisa nanti menyebabkan banjir. Kemudian banyak hal lah yang kita buat ya. Tapi itu memang kita butuh kesadaran yang kolektif ya. Tidak bijak satu dua orang yang sadar, tapi lebih baiknya itu ya hampir semua kita ini bisa sadar gitu loh, bahwa lingkungan itu memang perlu dijaga. Ya kita nggak perlu egois. Ini kan kalau saya melakukan ini kan cuma saya sendiri, yang lain kan kalau tidak melakukan kan tidak apa-apa, kan tidak bisa begitu. Jadi ini harus punya kesadaran kolektif semua kita ya, harapannya bahwa lingkungan itu harus dijaga. Nah itu saran saya untuk teman-teman yang untuk menghindari bahwa anomali cuaca seperti sekarang ini.